Aku pernah ingin berhenti ketika pekerjaan belum selesai. Aku pernah terpuruk dan menangis ketika keberhasilan sebenarnya tinggal beberapa langkah saja. Aku pernah ingin mengunci diri ketika terhenti. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa dzurriyyatihi wa ummatihi wa man wafa wa ba'd. Faqalallahu ta'ala fi Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'akim wajhaka lid-dini hanifa fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Sadaqallahul adzim. Al-ayat. Langkung tipayun, mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala yang sudah melimpahkan begitu banyak nikmat kepada kita, ya. Memanjangkan umur kita melewati Ramadan 1445 dengan penuh kekhusyuan, dengan penuh keberkahan insyaallah, dan sampai pada hari ini kita berkumpul sama-sama di Pawon Pitu. Kang Ino atur nuhun, Kang Ino mengizinkan kami untuk hadir sama-sama di sini, ya. Semoga duduknya bersantainya kita di sini dengan niat thalabul ilmi insyaallah menjadi taman-taman surga di mana Allah mencurah-curahkan rahmatnya kepada kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Dan tidak lupa salawat serta salam semoga selalu tercurah kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, dan insya Allah sampai kepada kita yang mengaku sebagai umatnya, setia kepada ajarannya hingga akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Saya berterima kasih sama Kang Inoy tadi sudah, ya, sama Teh Yevi juga sama ini ternyata Teh Yevi itu nggak jauh-jauh lah, masih dari lingkungan saya karena temennya sobat saya ada Kang Cepi di sini, dan mungkin ada alumni lain juga di sini di SMP 3, ya, kalau salah, ya. Seangkatan sama Kang Farhan berarti? Bukan, tidak? Bukan, saya sama Fatur. Oh, sama Kang Fatur. Jadi Kang Farhan mah angkatan saya, ya. Berarti ini teh kakak kelas saya dong. Ya. Pantesan masih katingali araranom, kararenseng kene garadis kene, masya Allah. Ya, alhamdulillah. Bunda, saya sebelum melanjutkan pengen tahu dulu, masih inget nggak sama saya? Aslinya? Oh ya, coba saya pengen ini, ya, repeat after me, ikuti setelah saya. Setiap saat, setiap waktu, ku ingat dirimu. Setiap salat 5 waktu, ku ingin berjumpa. Ayo ulangi dong. Setiap saat, setiap waktu, ku ingat dirimu. Setiap saat, setiap waktu, ku ingin berjumpa. Jadi yang diingat setiap saat, setiap waktu, setiap helaan nafas kita tuh hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dilakukan sama kita sehari 5 waktu, setiap salat 5 waktu, yang ingin kita jumpai itu hanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah, saya teh merasa
minder hadir di sini. Dan saya yakin bunda semua mah, waduh sudah soleha tadi sama siapa Kang dari Dago Wisata itu, bunda soleha kata-kata ya, disapanya juga sudah begitu. Alhamdulillah kalau bunda masih ingat saya dan lagunya tadi masih ingat, itu adalah lagu pertama saya yang direkam tahun 93. Nah, awalnya memang saya beraktivitas di musik. Cita-cita Kang Dani memang aktivitas di musik. Saya nggak ada cita-cita. Saya kuliahnya di FISIP, Hubungan Internasional, jurusan Hubungan Internasional di FISIP Unpad, dan selesai alhamdulillah ya. Nah, dari situ mah kalau secara ideal saya itu jurusannya adalah jadi diplomat. Ya, kerja di Kementerian Luar Negeri gitu, jadi diplomat, paling enggak jadi office job dah, jadi di situ ya. Nah, tetapi ternyata idealisme itu tidak selalu lurus. Makanya saya setelah memperhatikan perjalanan hidup saya gitu ya, bertafakur sama Allah, alhamdulillah saya itu memang diberi amanat untuk di dunia musik gitu ya, dan itu juga membuat saya dunia musik itu. Nah itu coba bunda lihat ke sebelah kanan tuh ya, Kang Charlie apa, nah kelakuan saya teh kayak gitu dulu tuh gitu ya. Wah, tapi lebih kasep lah. Nah kayak gitu bermusik gitu ya, dan itu tuh musik itu membuat saya menjadi seseorang sampai di sini sekarang ini. Itu karena Allah menitipkan saya sebagai pemusik gitu ya, mengamanati saya sebagai pemusik. Pada awalnya gitu, semua ini titipan. Apa yang ada pada diri saya ini titipan Allah. Pertama Allah menitipkan ilmu. Bunda seperti itu ya, orang tuh sepertinya enak jadi pemusik. So Pawon Pitu juga sering mengadakan musik-musik di sini gitu ya. Seperti yang enak aja kalau orang bawain nyanyi. Bunda juga seneng gitu melihat Ariel. Aduh Ariel, masya Allah ya, eta gitu enak aja gitu ya ngelihatnya. Tetapi tahukah perjalanan Ariel sampai punya video itu teh seperti apa gitu ya, sampai di tempat sekarang itu seperti apa? Pasti bunda juga kalau diceritakan teh mana sih gitu ya. Nah itu teh perjalanan itu semua, dalam perjalanan hidup itu ada yang membedakan. Perbedaannya adalah orang itu menjalaninya dengan iman atau tidak, hasilnya akan berbeda. Saya tiba sampai pada kesimpulan tersebut. Saya mengalami, insya Allah mengalami keduanya, dan saya ingin sharing. Jadi saya teh ini bukan ceramah ya, saya sharing aja sama bunda. Mungkin buat bundanya, saya yakin bunda sudah jauh lebih solehah, lebih dulu belajar agama. Tetapi kan bunda punya adik, punya anak, ya, punya ponakan yang mungkin usianya jauh lebih muda dan lagi iji gimbrang memujehna, wah itu parah gitu ya. Jadi bisa saling mengingatkan gitu ya. Nah jadi sharing ini adalah seperti itu bunda. Aktivitas di musik itu Allah menitipkan ilmu. Saya tuh mudah sekali menghafal lagu. Lagu itu kan coba bunda mah sok apalkan we, kalau nggak percaya ya, bunda senang lagu apa terus hafalin liriknya. Bisa nggak dalam 2 kali dengar terus hafal gitu lagu itu, terus bawain di panggung di hadapan banyak orang seperti ini gitu ya, di kafe-kafe. Nah saya itu dititipi Allah ilmu dengan mudah sekali menghafal. Tetapi kemampuan menghafalnya saya itu, coba kalau saya pada awalnya ya diamanati sama orang tua saya seperti Kang Ustadz Iwan tadi, siapa Teh Jevi? Ustadz Ade ya, Dani mah kedah lebat ke pesantren penghafal Quran, masya Allah. Saya teh pasti insya Allah sudah jadi seperti Adi Hidayat ya. Adi Hidayat mah damani bikin gibtoh teh sirik dalam konteks yang positif ya. Sampai apa posisi lidah di mana, sebelah kiri atas, sebelah kanan bawah gitu ya, di tengah sedikit gitu, sampai masya Allah ya, punya photographic memory gitu ya, bukan cuma hafal tetapi dia benar-benar punya photographic memory, di mana letak, di mana susunan gitu tuh, masya Allah. Dan itu beliau katakan bisa dilatih ya.
tapi ngalatihna eta pan bentrok sareng sayur hasemnya, angen kacang, bentrok sareng aduh ya asin pedak, kecandasan asa kali itu. Wah, banyak sekali bentroknya ya. Nah, saya tuh dititipi ilmu. Sampai akhirnya saya banyak sekali saya manggung itu bukan 2 lagu, tetapi bisa sampai 30 lagu, Bunda. Ya, jadi dan itu saya ditalar. Saya nggak pernah kayak penyanyi sekarang raos mararaca aya tab aya ini gitu ya. Buat saya itu sedikit mengganggu karena bernyanyi adalah komunikasi. Komunikasi itu harus kita bisa memahami betul, menguasai betul materi komunikasi yang kita ingin sampaikan gitu. Jadi kalau dengan membaca belum tahu, apalagi kalau bahasanya bahasa orang lain gitu ya, bukan bahasa Indonesia, itu menjadi PR tersendiri juga. Nah, saya itu kebetulan menghafalnya juga bisa bukan cuma bahasa Indonesia tetapi bahasa Inggris juga ya, bahkan bahasa yang lain, Latin misalnya ya. Saya tuh bisa en caso contacto con los ojos la velos imediata con agua naon cik hartosna. Saya kita terang, tetapi nah betiasa ngahafal eta ya, dan kemudian setelah hafal baru saya tahu lihat cari artinya, oh hartosna teh iya gitu ya di ini. Nah itu teh kemampuan itu teh saya perhatikan sama orang-orang, oh ternyata tidak dimiliki sama semua orang, tetapi Allah menitipkan itu kepada orang yang bersangkutan. Jadi kita teh harus menyadari bahwa semua yang ada pada diri kita teh hanya titipan. Setelah dititipi ilmu, orang teh jadi mulai seneng, oh iya mah resep, lalu lucu kene, raraina aratah kene nya, salirana carangker kene. Pada waktu itu saya hadir tahun 90-an itu ya, berarti lagi beken-bekennya Betaria Sonata, siapa Nia Daniati gitu ya, Rinto Harahap gitu, pantos rada ngarambai etamanya. Nah hadir kita pas yang nu araranom gitu, Masya Allah, itu teh Allah titipkan lagi kedudukan sama kita semua ya, sama Java Jive, sama saya termasuk. Saya lebih dulu rekaman daripada Java Jive, jadi saya sempat rekaman solo gitu ya. Tetapi ya itu karena saya terlalu merekedeweng, nggak bisa kompromi dengan produser, jadi sayanya juga ya sudah, buat saya nggak penting rekaman solo itu, tetapi lebih mementingkan Java Jive. Sampai akhirnya rekaman sama Java Jive dulu. Dari situ Allah titipkan lagi kedudukan sama kita. Kita tuh lebih banyak dikenal sama orang, jadi kalau pergi kemana-mana tuh harewasan. Seperti barusan alhamdulillah nyungkeun fotonya, untung hari tama can usum handphone. Aslina kalau misalnya ya waktu itu udah usum handphone, saya astagfirullah naudzubillah ya mana asa karareung karena kalakuan nanti nuju kumincir itu pada rubuh lah, ayah handphone karekam, wah viral nagenya ngalangkungan Ariel juga nate, Masya Allah etama. Tapi alhamdulillah itu saya pada masa itu gitu ya, handphone itu belum terlalu gimana. Setelah kedudukan Allah itu menitipkan setelah tadi pertama kali kita teh kan usia muda ya, jadi dititipi tenaga sama Allah itu. Da angkat-angkatan kaditu kadio main di kota mana, itu teh kalau fisik kita nggak prima ya, misalnya baru nyampe di kota apa jam 2 pagi gitu ya, di Surabaya gitu misalnya, besoknya teh jam 10 pagi harus nyanyi, kabayang pan gitu ya, harus nyanyi gogorowokan 10 lagu di panggung. Dan kalau penyanyi itu kalau kurang tidur suka ada masalah dengan tenggorokannya, sok ngerebek. Jadi maksudnya pita suara ini ya, pita suara ini teh harus ada pemanasan dulu, ada vocalizing dulu gitu ya, baru bisa menyampai nada-nada. Tetapi dah waktu etama karena masa muda yang luar biasa, saya juga makanan nggak ada pantangan, minumnya apa aja gitu. Tapi kemudian bahwa saya nggak bisa berinteraksi minuman sama es. Tapi kalau gorengan mah eta mah karesep pisan ya. Iya, gorengan mah Bunda saya teh mani, apalagi kalau bulan puasa ya mani
karena gorengan teh mah masya Allah ya, karena sepisah lah gorengan mah, dan gorengan paling enak teh hanya ada di Bandung. Di mana di kota lain mah saya nggak nemuin gorengan seenak di Bandung. Duka kumaha teh ya, duka iya kan, duka minyak nanti dicampur plastik, jeung plastiknya dapat digebruskeun gitunya, jadi gorengan nanti rangu pisan gitu. Duka kumaha lah eta mah naon skill dari si tukang gorengan itu ya, bala-bala teh legend aja itu mah. Nah dari masa muda terus ya, di tenaga yang kuat, terus ilmu, terus kedudukan, terus yang paling utama setelah banyak dikenal orang gitu-gitu, dan saya teh nggak pernah main terus dibayar gitu, nggak pernah. Saya pernah malah ya sampai perjuangan itu manggung di mana, nyuken manggung salagu dulu mah usum 17 Agustusan kan di mana-mana. Saya teh manggung lah mau nyanyi ya, mohon sekedap Kang ya, saya kedap Kang ya, salah gua aja mohon sekedap Kang. Itu kita nungguin dari jam 8 malam ya, terus teng jam 12 malam gurudu ku polisi eta dibubarkan acarana 17-an karena sudah sampai jam 12 dan itu adanya di perumahan. Dibubarkan dong, kita masih duduk di situ. Terus iya kumaha Kang hapunten pisan, iya kumaha sanes di panitia ieu mah ku polisi sumpik janten kita teh udah siap latihan. Kabayang teh anjeunna teh nya bahwa kita teh kan udah siap, udah latihan, udah pakai baju anu bener gitu ya, yang untuk tampil maksudnya. Ngantosan sabarata 8-24 jam teu janten mainna. Leuheung lamun dibayar oge nya teu nanaon ka upahan, ieu mah teu dibayar oge, teu di oge tapi nyatos we gitu. Sowat gitu loh gitunya di nyatos. Jadi tetapi pada waktu itu kecewa ya, tetapi kapok itu udah terus aja ngejar-ngejar panggung gitu ya, sampai akhirnya Kapi milik Java Jive menjadi dikenal orang rekaman pertama kali tahun 93, dan Allah berikan itu yang namanya harta. Di saat harta itulah kita ngagoleong ya, karena hati-hati Bunda. Makanya kalau Bunda ya minta harta, minta sama Allah harus lengkap doanya teh. Ya Allah berikan rezeki yang halal kepadaku, dia limpahkan rezeki kepadaku. Kanggo naon tujuannya sebatkeun oge untuk aku menjadi orang yang dermawan, untuk aku bisa berinteraksi dengan infak berkah gitu ya, disalurkan kepada orang-orang yang berhak gitu. Nah harus lengkap sampai situ, karena kalau tidak, Allah mah maha kaya ya, dengan perjuangan apa segala macam saya itu Allah berikan hadiahnya kurang lebih 4 tahun lah, tidak lama. Eta mah kita juga mengerjakan sesuatu yang kita sukai. Jadi waktu 4 tahun itu tidak berasa ujuk-ujuk. Nah itu dia, karena kita mah resep, karena kita mah itu juga naonnya pegawai PLN anu ngarep-ngarep gaji gitunya, ngantosan gaji gitu, atau pegawai negeri lainnya. Jadi kita mah santai we, enjoy we, aya teu aya artosnya. Jadi masalahnya ternyata saat artos itu digebrukkeun, eta mah Bunda sekali main gitu ya, misalnya ini kantos dapat 10 juta ya harita, zaman harita 10 juta ayeuna ge ageung keneh nya 10 juta. Eta mah seep sawengi kedah uwi ka Bandung, dari Jakarta main manggung, kedah uwi ka Bandung. Pas uwi ka Bandung bayar kanggo bayar tol ka Punggul mah Cileunyi keneh 1.500 nya, asana tadi penting teh menang 10 juta ka mana. Dugi ka eta mah untung aya asbak dina mobil teh nya, koropak asbak teh geuningan eusina teh memang receh, dikekempel ke koreh receh. Alhamdulillah aya 1.500. Nah, receh 1.500 dugi ka bumi hulang-hulang. Astagfirullahaladzim, Dani eta teu ka Punggul mah teh astagfirullahaladzim. Edan ka mana nya kurang. Padahal tadi dia karena menang 10 juta aja, terus ngupahan maneh nanti kumaha. Tenanglah, oke, Kemis aya manggung deui, Minggu aya manggung deui, aya deui atos ya. Terus gitu we, ngupahan maneh nanti sanesna teuing astagfirullahaladzim ya gitu. Aduh kumaha gitu, ya Allah ampuni abdi, nah pan di dinya teh ada ya saur Allahna juga, wamfi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Pada rizki yang aku titipkan, yang aku turunkan kepada kamu itu ada hak orang-orang miskin, baik yang meminta maupun yang tidak meminta.
Dan pada saat itu teh saya masih ada orang tua, tetapi nya naudzubillah temasihan gitu Kak, orang tuanya jarang gitu. Dan karena gitu kalakuan. Ternyata saat diberi harta itu kebanyakan orang ngagoleong. Dan coba aja perilaku sekarang Bunda, yang siapapun mus-mus katewak OTT, mus-mus katewak kunaon nya ku harta eta teh gitu. Jadi saat orang dititipi masa muda, wah ku Allah teh masih dihampura kene teu bersyukur, mana teh diberi kesehatan, diberi kesehatan gitu, lainnya bersyukur gitu ya. Nah, dari semua itu benang merahnya, intinya dari keempat titipan yang Allah berikan kepada saya, benang merahnya adalah saya kurang bersyukur. Wa idh ta'azzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ayat itu berlaku sama saya. Camkan baik-baik ya, kalau ada kata-kata wa idh ta'azzana, wa iz gitu ya. Itu tuh itu camkan dengan baik-baik, tanamkan di dalam hatimu yang paling dalam. Aku firmankan kepada kamu ya gitu. Nah, kalau kalian bersyukur, aku akan tambah nikmatnya baik kualitas maupun kuantitas. Tetapi biar kamu ingkar atas segala nikmatku, ingatlah azabku sangat pedih. Hati dinyala Bunda. Ting 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 yang berhubungan dengan ini, kurai hijrahku, kujemput hidayahmu. Cenah Masya Allah, ini mah pasti yang bikin judul TJP ya. Iya, ada mani puitis banget. Terus saya teh Masya Allah, hari saya yang ngalaminya melihat itu, lu mani abot kieu naon eta teh nya mani asa karareung gitu. Karena sayanya oge omeaneun kene Bunda sekarang teh ya. Jadi setelah perjalanan itu Bunda bisa ngerti ya. Jadi saya teh kumaha nu beken ayeuna saha sih? Saya teh alhamdulillah dititipi Allah langkung ti kitu. Saya manggung bukan cuma sama orang-orang lokal aja, astir lokal, tetapi artis internasional. Oke, nanti Bunda lihat cek IG saya lah ya, atau IG Java Jai. Di situ ada orang bule jangkung kanggo singlet bodas gitu. Saha cik eta teh? Eta teh namina Simon Le Bon. Ari Simon Le Bon teh vokalisna Duran-Duran. Ya, Kang Cepi apalah Duran-Durannya saha Kang Cepi? Ada Kang Apang, Masya Allah Kang Apang atur nuhun. Sumping tuh. Nah, Kang Apang mah suka banget musik. Apal pasti Duran-Duran saha Simon Le Bon teh sahanya. Saya teh pernah nyanyi duet sareng anjeunna. Da eta mah pas disandingkeun di panggung kieu saya teh ningalina kieu. Ieu jelema jangkung-jangkung teuing jeung rada seungit deui nya. Gitu ya, bule seungit keju teh kitu geuningannya. Oh, thank you very much. How the weather up there? Saya bilang teh gimana cuaca di atas sana gitu. Fine gitu teh. Do you really going to sing my song katanya ya? Kata dia teh gitu. Ya sure gitu. What can you bring me? Naros saya teh mau bawain apa ke Java Jai teh ya? Ordinary word cenah. Ordinary word. Really? Cenah dianya teh reuas. Dan beneran saya kebayang waktu itu muka kita teh araratah kene, kita teh karakcil gitu ya buat dia beneran ya. Iya teh bener gitu, bisa di belahan bumi yang dimana gitu jauh dari dia. Perjalanan dia ke sini teh sampai 18 jam. Aya nu bisa ngamawakeun lagu urang, hebat pisan ieu barudak gitu benerannya dina emutan anjeunna teh. Atau sedang pas dicanakeun, wah dia teh mani resep gitu ya. Ya artinya teh resep lah. Dari situ juga kalau usum Irma gitu jadi sahabat pena lah gitu ya dia. Belum sama itu, terus sama Metallica. Tahu nggak Metallica? Say pray little one, don't forget my son to include everyone. Nah itunya Bunda mah metal mah pasti kirang resep. Resepna Bunda mah kan Brian McKnight pastinya. My shattered dreams and broken heart, I'm mending on a shell. Tah ya Bunda mah pasti nu karar itu rawaseun Roxette. Aduh. Make a living, we're together. Yeah. But I'm sheltered by your heart.
It must have been love, but it's over now. It must have been good, but I lost it somehow. Tuh, saya teh masih tiasa emut lagu-lagu eta ya. Tapi aya nama bentena naon cik Bunda. Kalau saya bawain ngapalin lagu sekarang ya. Jadi pilih salah satu. Masya Allah ini. Mau ngapalin lagu atau ngapalin Quran? Karena kalau saya ya, dalam kasus saya, kalau saya ngapalin lagu, hafalan-hafalan Quran saya teh hilang beberapa gitu. Astagfirullahaladzim, nah kieunya gitu. Dan saya teh jadi rada tegang, jadi makin sieun gitu ya. Ya seperti Bunda jawabannya barusan. Ya Dani mau ngapalin Quran, mau ngapalin lagu. Astagfirullahaladzim, mau ngapalin Quran atau ada ya teh mani dugi ka dieu mencapai keselamatan ini teh dengan menjalani berbagai hal gitu ya. Aduh itu teh tidak mudah gitu. Jadi saya gak mau lagi melepaskan Allah itu ya, karena pada akhirnya Bunda, sepanjang kita hidup ya, yang paling berharga di dalam diri kita tuh adalah iman. Cobi aja Bunda mau hoyong naon kukulutus tingali tetangga mah unggal tahun ganti mobil, pindah imah ganti cat imah paling henteu gitu ya. Ari ieu si ayah ngecat imah wae ge unggal Syawal, unggal naon? Ya, unggal Agustusan atau mau Ramadan gitu, mani tetiasa gitu ya. Tetapi kalau di dalam hati Bunda yang ada geger, Masya Allah, Alhamdulillah ya Allah, abdi ngiring-bingan ningali tetangga unggal tahun ngentos mobil mengi Allah marengkeun abdi tiasa gitu. Itu yang paling nikmat teh, itu yang paling berharga teh. Tetangga nggak tahu kita doakan, Masya Allah. Tetangga nu didoakeun ama duka emut ka Bunda, duka henteu ya, duka barokah, duka henteu eta mobil nage, duka dianggo ka pangaosan ka pawon pitu seperti kieu, atau duka dianggo ka Jalan Sudirman karaokean gitu ya, duka. Tetapi masalahnya kan yang di situ setiap pada iman gitu ya, kita teh didorong untuk iman itu melakukan amal soleh gitu, dan itulah yang paling penting, itulah yang paling nikmat. Tuh jika kelakuan saya 10 juta sawengi seep, gak ada keberkahannya dari situ gitu ya. Tetapi saat saya ini gitu, nah Bunda hijrah gitu ya. Nah ini hijrah teh naon heula nih hijrah teh ya. Hijrahku kata Bunda naon sih hijrah teh? Ya menjadi yang lebih baik ya. Intinya itu aja ya, kita ambil, kita sepakati bahwa menjadi lebih baik gitu. Saur Allah maya wa may yuhajjir fisabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Barang siapa yang berhijrah di jalan Allah, maka Allah akan sediakan bumi yang luas dan rizki yang banyak. Itu janji Allahnya. Jadi kalau kita ada iman dan teringat akan janji Allah, Allah itu la tukhliful mi'ad, tidak pernah menyalahi janji. Makanya kenapa saya bilang yang paling berharga itu iman gitu ya, bukan harta, bukan kecantikan, bukan segala rupiah. Itu semua mah bisa hilang, tetapi kalau iman sudah tertanam di dalam hati, itulah yang dipanggil sama Allah. Jadi kita mau apa aja Bunda, sok urusan harta yang dipanggil untuk harta yang barokah, orang yang beriman, untuk beribadah sholat yang beriman, untuk beda puasa dipanggil sama Allah yang beriman. Jadi iman itulah yang penting di hadapan Allah gitu. Dan suatu saat kita akan kembali kepada Allah. Itu masalahnya. Kalau kita tidak membawa iman dan amal soleh, kita dalam masalah gitu ya. Karena Allah hanya melihat itunya, hanya melihat iman yang ada pada diri kita. Nah setelah gitu mah Rasulullah ditanya oleh sahabat, ya Rasulullah hijrah itu apa? Terangkan kepada kami secara singkat. Rasulullah menjawab, hijrah itu meninggalkan keburukan. Itu. Nah janten ayeuna nama upami meninggalkan keburukan, ini mah konteksnya ya berlaku buat siapa aja. Karena keburukan itu bisa dilakukan sama siapa aja, even pun sama penegak hukum misalnya ya. Atu namina penegak hukum dia sudah tahu penegak hukum teh naon, hakim, jaksa, polisi gitu ya, dan termasuk ASN dan sebagainya, itu sebagai inilah
dan punya aturan-aturan. Tetapi masalahnya apakah mereka itu benar-benar ecreg sadayana? Pan henteu nya. Pan aya sambo geuningan nu sakitu telengesna nya, padahal dia teh polisi penegak hukum gitu ya. Tetapi nah kelakuan anak itu. Jadi artinya teh keburukan itu bisa terjadi pada siapapun, profesinya apapun, termasuk saya maksudnya. Profesinya sebagai pemusik bisa. Jadi omat bunda ieu nya tong gaduh emutan anu main musik anu gitu teu balik sadayana. Henteu. Ya aya oge ayeuna mah komo ayeuna mah seueur pemusik-pemusik yang Masya Allah nya hafal Quran teras damel nanti dakwah gitu ya. Seperti sahabat saya Kang Yuki itu dia bergabung di jamaah tabligh dan dia menyebut dirinya sebagai Mama Yuki sekarang mah gitu ya. Anjeunna teh Masya Allah sudah insya Allah istiqomah dan kerjaannya teh kalau jamaah tabligh itu kan huruj gitu ya, dari 1 hari, 3 hari, 3 minggu sampai ya 40 dinten gitu angkat. Untuk apa? Untuk berdakwah gitu. Janten yang harus kita pahami adalah itu tadi, dianya punya iman tidak. Mau profesinya apapun, kalau dia merasa mengakui di dalam dirinya ada iman, itu akan berbeda. Polisi nu boga iman pasti melahirkan kebijakan-kebijakan, melayani dan mengayomi teh bener gitunya, karena di dalam dirinya ada iman. Jadi hijrah yang dimaksud itu adalah itu meninggalkan keburukan ya. Di dunia saya, di dunia musik, yang namanya keburukan itu sanes tatanggi deui bunda ya, eta mah geus jadi dulur salembur jigan teh nya sagebruk naon kacai jadi saleuwi di darat jadi tah gitunya keburukan teh. Tetapi kembali lagi kumaha di dalam dirinya ada iman atau tidak. Pada saat itu mah saya tehnya menganggap bahwa segala sesuatu yang ada di dunia musik itu adalah fasilitas. Apalagi saat sukses, semua yang ada di dunia musik yang dekat dengan saya itu adalah fasilitas kesuksesan. Padahal ternyata benten. Tidak semua betul fasilitas, tetapi yang namanya fasilitas kan tiasa dicandak, tiasa henteu. Ariku saya mah dicandak sadayana bunda. Wah, jadi begitu para ruguh gitu ya. Sampai pada akhirnya di satu masa sakedap dan ngumung tahun 2000 duika 2008. Saya teh janten, saya menyebutnya sebagai zombie. Hari zombie teh kumaha bunda? Ya, hirup mah hirup gitu, tetapi sugan gaduh emutan eta mah makhluk fiksi ya, untuk menggambarkan sebuah keadaan sebetulnya. Teu aya zombie kade omat tong aya ieu. Jadi zombie terus teu aya jiwaan, ngan badanna we hungkul kitunya bunda, teu aya emutan, teu aya hararasaan gitu. Nah gitu juga gitulah, gitu ilustrasinya gitu. Dari situ teh pan mus-mus nangis gitu. Tapi kemudian sampai da kusakedapna eta da mung 8 tahun capek teh cik. Saya hoyong terang bunda upami hirupna gugah mah subuh, tapi sanes mau netepan kalau nonton DVD, setengah jam 2 jam bobo na sofa gitu ya, ditonton ku DVD jadi nanti. Gitu terus berulang. Sampai saya tuh punya koleksi DVD banyak sampai 1870 genep. Dan kuponakan saya disewa-sewakan sama ponakan saya, mama ini kayak gitu ya disewakan. Wih atuh pan dicatat ya nyasok gitu ya. Eta mah 3 toilet gitu bunda, ukuran 2x3. Saya teh punya 2 ya etalase gitu ya. Usina teh penuh DVD gitu. Sampai akhirnya mah duka kamarana we DVD eta teh nya. Nah, kayak begitu kelakuannya. Allah teh masih sangat sayang sama saya ya. Dan saya resep pemotoran cebrot, potong jari, diamputasi hiji kieu dalam keadaan masih mengokrek gitu ya. Allah teh masih menurunkan rezekinya. Aya keneh nu kersa nanggap saya bari dikrek kieu bener dikieu yang ngokrek nyanyi setiap saat setiap waktu kamana-mana jeung sanes nu caket ya, sanes jokot ka mana ka Cirebon ka mana tingali kunyaahnya Allah sama hambanya, sekalipun hambanya itu tercatat sebagai kurang bersyukurnya, tetapi di balik itu ada ibrah.
Si Allah mah mengharapkan sekali pada waktu itu ya. Saya teh kembali kepada jalan Allahnya. Upami dipundut mah upami tiasa mah ke ya Allah ya ta can cekap bekalna gitu. Itu teh terus ya. Jadi saya teh Masya Allah kalau nginget sekarang gitu ya, astagfirullahaladzim, aduh saya mah udah tentu inget pisan ya. 8 tahun teh gitu. Sampai akhirnya pada suatu pagi Bunda, saya teh netepan duhanya, duka angin di mana lah eta mah pokokna mah cenah duha teh menurunkan rizkinya, mengieukeun sedekah cenah dari sendi-sendi tubuh di waktu duha. Jadi eta mah raoseun duka enjing-enjing teh saya teh gaduh kamar di luhur. Dan saya teh memang nggak tahu kenapa lah di kamar saya teh ada mihrab ya, jadi ada satu bagian Bunda yang saya kurang lebih lah 2 kali 3 meter gitu ya, saya lindungi betul, dibatasi sama toilet di gini gitu, tapi masih tetap terbuka. Dan situ saya nggak pernah ke situ selain sholat gitu ya. Nah tepan didinya, dan itu menghadap kiblat, di dia jendela gitu, ujuk-ujuk ngaguk-guk kayak tamanya sini tos weh seperti biasa cek saya teh ngaguk-guk dirinya. Jadi eta teh aya naon ku naon gitu ya. Atau tama jam 1 siang aya telepon, Prit. Saya teh dipanggilnya Seprit kalau sama teman SMP ya. Dan nama saya teh Sepriatna. Jadi karena SMP ya barudak SMP nah dasar kan sok ngabsen gitu ya, ngabsen. Oh, Dani Supri, bukan Supri. Itu teh saya masih ingat gurunya teh Ibu Nurmala, guru PMP ya. Bukan Supri. Dari Seprit hese pisan ngaran maneh cenah kitunya Kang Erwin teh. Jadi Sepriatna buat dia susah melafalkan itu. Jadi Seprit ger eta teh taktidinya udah jadi saya teh jadi dari Seprit ya. Itu juga teman saya yang dari SMP berarti Prit ya acara kayak terus sumping ke Jakarta eta teh di Bandung 2008 saya nuju puncak-puncaknya tuh para rugu Bunda. Saya teh teu izin nangis di tempat umum maksudnya karena rencangan gak dobek juga guguk gitu. Jeung teu izin lah kitunya di masjid orang lepas Jumatan gitu ya, terus zikir terus ngaguguk duka tu para lugu gitunya kan nangis teh suka lendir segala rupi kalaluan. Terus teu izin gitu. Kunaon ieu teh eta mah Allah teh nya karunyaeun ieu karunya budak asa leweh wae gitunya geus karasaeun jiga nama gitunya kalakuanna teh teu para lugu gitu, manehanana geus capek gitu sar Allah teh. Dipaparin telepon eta Prit ya acara kieu intinya mah masih dalam dunia musik, masih nyanyi. Saya teh angkat ya Jakarta pas ningali gitu IO ya yang ngadain teman saya teh kerja di IO. Pas udah gitu ngeliat tah dan sok Dani tiasa yang didamel jika kieu pan saya teh yang didamel itu persis usia saya 40 tahun Bunda. Jadi saya teh cok ngiring didamel lah cenah. Sebagai artis gengsi atunya banyak gawe di kantoran biasa. Wah, ulin lagi ka mana gitunya gaweuna jeung saha, banyak kudu digawe eta mah. Ternyata di kemudian hari saya tahu ya pergulatan itu karena di dalam diri kita teh ada 2 kekuatan yang sama besar sama kuat. Kata Allah, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Jadi kalau Bunda ya mau milih kerudung aja berangkatnya nu koneng hejo apa nu bodas ya apa rebut gitu kata teh wajar karena di dalam diri kita teh aya falhamah bujura pada ari maneh make kerudung jeung babaturan apa jeung Allah gitu. Wah terusnya bergulat gitu dah kamu Allah jadi rek warna naon wae Allah mah menyukai segala warna, tingali di alam ini pan beraneka warna jadi terpenting atuh nu ngaranna warna tapi dah atuh geng saya pengennya yang warna peach gitu ya. Tapi anggar pas keluar di bumi warnanya koneng gitu ya. Bunda ngalamin itu enggak? Nah itu teh ada kekuatan memang wajar. Makanya yang dilatih sama kita yang mana? Kekuatan fujurnya atau kekuatan takwanya? Kita akan nah itu ibroh dari waktu saya di musik ya. Musik teh aya istilah practice makes perfect ya. Latihan membuat jago gitu. Nah ya kayak gitu. Jadi kekuatan fujur kita yang dilatih, fujur teh katakanlah kalau 2 klasifikasi besar dosa gitu ya, hanya ada fahsya wal mungkar.
nya si fujur ini teh hayo we diasupan fahsya wal munkar. Naon fahsya teh? Fahsya teh segala sesuatu yang berhubungan sama perut ke bawah ya. Jadi pornografi, porno aksi, kata-kata kocor, bicara jorok gitu ya, itu fahsya. Nah, kalau itu yang kita latih, si fujur eta teh resep kekuatan fujur eta teh, oh ya, sampai suatu saat kita menganggap bahwa perkataan kotor kita ya pornografi kita, porno aksi kita teh menganggap itu sebagai suatu hal yang wajar. Ada wajar betul ke loba nu mah nyara ringsat kene rokna nya tank topna ka mana tukang hijab itu seueur kene jadi nggak apa-apa. Nah itu mereka sedang melatih kekuatan fujurnya. Upami bunda hoyong nyobian sok we cobian ya. Tapi sing emut dipanjangkeun yuswa moal ku Allah. Pami enjing disungkeun ku Allah diangkat gitu. Aduh bade kumahanya nuju ngalatih kekuatan nuju ngalatih kapanasaran nya kitu-kitu sok we cobian. Gitu ya. Tetapi kalau kekuatan takwanya, Allah itu menyediakan berbagai fasilitas yang mengarah kepada ketakwaan. Karena kata Allah teh inna akramakum indallahi atqakum, yang paling mulia di mataku adalah orang-orang yang bertakwa. Tah ayeuna mah kumaha carana takwa ya Allah, ada kami teh atuh makhluk yang lemah, makhluk yang bodoh teu aku sediakan segala fasilitas yang akan mengarah kepada ketakwaan kali semua. Nu kabarin nembe dikantunkeun ke urang sabaraha ayeuna tos 15 dinten bunda kita Syawal ini apa ya? Ya puasa kemarin. Pan yang nu disaur ku Allah teh tadi yang ada yang memiliki ada iman di dalamnya, yang mengaku ada iman di dalamnya. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, agar kalian semua bertakwa. Jadi Allah sediakan fasilitas takwa itu supaya apa? Supaya Allah teh bisa menghargai kita, bisa memuliakan kita sebagai manusia, dan kita teh ciptaan Allah. Hena mah gini bunda, sok saha anu gagaduhan ya gaduh naon lah bunda, gaduh naon anu dipikannya ya, terus pastikan tidak mau segala sesuatu terjadi padanya yang di luar keburukan terjadi padanya gitu ya, di luar kehendak bunda gitu. Hoyong nanti gaduh putra, aduh putra teh digegelisnya diarahkeun sakolana, dipilihkeun guru ngaosna nu sae karena bunda teh pengen nanti suatu saat diberi mahkota sama anak bunda gitu ya, penghafal Quran itu. Atau bunda juga pengen anak itu teh jauh dari segala masalah, entong geng-geng motoran lah, entong kararitunya, entong bobogohan sekarang itu marah rojok ke para rebu. Bunda teh ingin melindungi. Tetapi si anaknya mah bisa aja salah terima. Urang teh mani asa dikekeuweuk teuing ku indung urang teh, padahal urang teh sedang mikanya aja. Dan perasaan itu bunda ada juga pada diri kita ya. Dengan kekuatan yang tadi itu fujur dan takwa, saat Allah menyayangi kita. Kita teh ada seolah-olah ada penolakan gitu ya, padahal mah ditita ibadah. Nah, ditita ibadah Allah mah tidak butuh ibadah kita. Itu mah buat kita semua, segala macamnya juga. Segala ibadah yang dilakukan oleh anak Adam itu untuk kalian. Ya. As-saumu li wa ana azibihi, kecuali puasa itu untukku. Makanya ya Allah, puasa itu saya mah yakin bunda teh saumnya bukan cuma saum menahan makan minum dan syahwat saja ya, tetapi saum ketinggalian, dadanguan, reraosan. Pasti sepanjang puasa mah saya yakin dah tara ngomongkeun tetangga ya. Hah? Osok nggak ngomongin tetangga selagi puasa? Atau ningali gitu ya, ningali di Facebook atau di TikTok. Iya mani ganteng kieu tingali, aduh boga kabogo kieu resep juga na. Osok itu enggak? Enggak, saya mah yakin ya bunda mah di TikTok, di IG kare itu pasti dihindari. Teteh masya Allah itu ada teteh ya, salam Kang Riman. Masya Allah tebi-tebi ini teh dari Bale Endah loh. Teteh ini teh ya, sumping masya Allah teh nuhun. Saya nemeka tinggal. Alhamdulillah suaminya adalah sobat saya Kang Riman. Nah, jadi kayak gitu ya bunda. Udah pasti menahan segala rupanya gitu. Untuk apa? Karena puasa kita ini teh untuk Allah gitu ya. Makanya kanggo Allah masih kene wantun ningali nu bukan hak kita. Masa kanggo Allah masih wantun kene ngadangu anu sanes hak kita gitu ya. Masa kanggo Allah kita perasaan kita dikencarkeun ka ditu ka dieu merasakan segala sesuatu kecuali merasakan kehadiran Allah di dalam diri kita gitu. Pasti saumnya juga bunda tidak gitu. Nah, itulah yang ada hubungannya tadi sama ayat pertama yang tadi saya bacakan. Allah itu membersihkan kita dengan segala perilaku kita itu ya di bulan puasa, sehingga mendapatkan puasa yang sesuai dengan sabda
Rasulullah, man soma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Atau dengan itu aktivitas di siang harinya, aktivitas di malam harinya, man qoma ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min zambi. Cuma di dia sahanu tegaduh dosa, garudu dosa berarti sadeananya hiji lah, dosana hiji. Patokanna di mana? Di sawal kamari lah 15 dinten. Urang mah dosana ngan hiji siksaha. Nah, dosana nu seueur cung atuh. Nu seueur dosa ngaraos dosanya. Masya Allah. Alhamdulillah Bunda, itu teh kekuatan takwa. Kita sedang melatih kekuatan takwa itu dengan mengakui bahwa kita teh, ya Allah, abdi teh seueur kalepatan, seueur dosa, segala rugi. Allah menyukai itu. Orang-orang yang Allah Maya lebih menyukai orang-orang yang bertobat. Ya, orang-orang yang berdosa, ya, orang-orang yang berdosa kemudian dia bertobat, daripada orang yang merasa soleh terus tapi kelakuannya para lugu gitunya. Banyak yang begitu. Jadi yang paling penting buat kita mah bagaimana Allah sayang sama kita sekarang. Saya merasakan itu Bunda ya. Anu dipikannya yang sifatnya material gitu ya, mobil, bumi gitu. Itu mah ilusi semuanya. Inti kebahagiaan kita teh bukan di situ. Itu ya, kalau kita pengen kebahagiaan, pengen kenyamanan, pengen keberhasilan, itulah yang disampaikan oleh muadzin gitu ya, kalimat Allah itu hayya 'alas shalah. Hayya, kenapa kami harus tersambung kepadamu ya Allah? Hayya 'alal falah. Aku tahu kalian pengen bahagia, pengen tenang, pengen nyaman, pengen berhasil. Hayya 'alal falah. Ayo, Allah menjanjikan falah itu kalau bentuknya akan berubah kalau sudah terjadi, sudah kita miliki menjadi aflah. Makanya Allah menjamin di dalam Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Qad itu tidak ada lagi keraguan. Pasti, aku pastikan kepada kalian semua, qad aflahal mu'minun, bahwa kebahagiaan, keberhasilan, kenyamanan itu hanya dimiliki oleh orang-orang yang memiliki iman di dalam hatinya. Qad aflahal mu'minun, sahur Allah gitu. Jadi jangan pernah kita melepaskan keimanan kita Bunda, atau menukarnya dengan segala sesuatu apapun itu ya. Artinya tetaplah berpegang teguh seperti tadi itu, fa'akim wajhaka lid-dini hanifa. Setelah kita dibersihkan selama bulan puasa ini, maka Allah berfirman, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam. Fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha. Karena dengan fitrah itulah, fitrah umat manusia sebenarnya bukan cuma kita umat Islam ya Bunda, tetapi semua manusia yang belum terlahir pun sudah Allah tetapkan fitrahnya sebagai orang Islam. Artinya sebagai di alam roh Allah bertanya, Allah stubi rabbikum, apakah aku benar Tuhan kalian semua? Qalu bala sahidna, benar ya Allah, kami mengakui dan kami bersaksi Engkau adalah Tuhan kami satu-satunya. Jadi semuanya itu secara fitrah oleh Allah sudah ditetapkan. Tapi nah itu anu kaditu kadianya eta teh tadi aya fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ya. Allah mengilhamkan itu sama kita. Dan tergantung di mana kita bergaul. Makanya beruntung sekali Bunda kalau Bunda masih berada dalam fitrah Allah. Itulah kita dibersihkan kembali ke fitrah. Sebenarnya Idul Fitri, apa fitrah yang dimaksud teh? Yaitu yang tadi itu, fitratallahi allati fataran nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Tidak ada yang berubah dari ciptaan Allah, ketetapannya seperti itu ya sudah seperti itu. Dan ini adalah tuntunan agama yang lurus Islam itu, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Apakah leres kebanyakan manusia? Coba Bunda tahu nggak populasi umat Islam di dunia sama Kristen lebih banyak mana? Lebih banyak Islam, yakin? Sok tinggal di deui statistiknya leres. Kalau sedunia Mas. Sedunia 7 miliar orang-orang di dunia, langkung seueur mana Islam atau Nasrani atau Yahudi? Islam geukeut
engke tinggal di deui statistik nanya. Janten bunda 2,5 miliar umat di dunia ini beragama Islam. 4 miliar diantaranya adalah Nasrani, eta berarti 6,5, dan 500 juta lainnya mangga eta mah luka muja kene pohonnya, duka nyembah kene piring, duka naonnya gitu eta mah dia. Tadi nah itu tadi kata Allahnya juga begitu. Zalikad dinul qayyim walakinna aktsarun nasi la ya'lamun. Kebanyakan manusia orang-orang tidak mengetahuinya gitu ya. Jadi kita teh aduh Masya Allah beruntung sekali ya diislamkan sama Allah. Kalau sudah begitu mah bunda, yaitu yang dimaksud dengan fitrah itu seperti tadi Allah pengen menginginkan kita bertakwa dengan berpuasa itu. Saya yakin bunda juga kualitas puasanya luar biasa. Adapun itu yang sudah air bunda mah tidak mungkin tidak akan bisa full gitu ya, ada wae seminggu atau 10 hari gitu lepas. Saya yakin juga itu sudah dibayar, dan ini sudah 15 dintennya dan sudah ditambah Syawalnya gitu ya. Saum Syawal pasti bunda saum Syawal teh raos dan penting karena itu mah saur Rasulullah. Nah oke, barang siapa yang melaksanakan puasa Syawal di 6 hari di bulan Syawal, maka seolah-olah dia berpuasa setahun penuh gitu ya. Jadi saya yakin bunda mah yang garar itu teh pasti dimanfaatkan fasilitas-fasilitas dari Allah seperti itu tuh ya. Tapi hartos nanti untung kalau mah da urang mah geus bulan Syawal genep dinten berarti tahun ieu mah tong saum-saum deui da seolah berpuasa. Bukan gitu artinya. Tetapi artinya itu adalah kalau misalnya setiap kebaikan yang kita lakukan dihadiahi Allah, dipahalai Allah dengan 10 kebaikannya. Artinya kalau kita berpuasa 29 atau 30 hari kali 10 itu kan 290 atau 300 gitu ya. Nah ditambah 6 hari kali 10 jadi 60. Jadi aja 360 hitungan hari dalam setahun kalender hijrah atau Komariah itu kurang lebih 359, 360, 65 gitu ya. Nah itu maksudnya. Jadi kebaikannya itu yang 300 dilipat gandakan sama seolah-olah puasa setahun penuh gitu. Jadi dalam tahun itu mangga yang puasa Daud lanjutkan, yang puasa Senin Kamis teraskan gitu ya. Karena itu insya Allah sauma ibadah yang istimewa bunda. Jadi gitu ya bunda. Atau saya teh sharingna tabu sabaraha ya teh happy. Dan saya teh bebas weh karena ini pokoknya mah 12 dan di dia mah terkadang adzan cerah gitu. Apa ke saya nu adzan? Atas tacan 11 18 tulus ya kalau mikirnya gini. Nya kena naon. Tadi saya baru menginjak ke hijrahku. Punten teh saya lanjutkan ya. Nah hidayah naon hidayah teh kumaha yang terang Kang Nani hidayahnya pertama kali jika kumaha. Tadi cerita saya bahwa saya teh usia 40 ya. Masya Allah di kemudian hari bunda saya teh tahu ya usia 40 teh eta teh Allah itu teh firman Allah kade gawat lamun geus 40 tahunnya hati-hati muncan ngarasa keneh aya hayang bebeneran kade gitu ya. Yang udah lewat 40 tahun aduh hati-hati gitu ya, belum ada perasaan-perasaan itu. Orang-orang barat mengadopsinya menjadi life begin at 40 cina ya. Kena ngaco ti umur 17 depi ka 35, 37, 38 mah pokokna mah life begin at 40 cenah. Itu teh dari mana? Ternyata dari Al-Qur'an. Itu teh firman Allah gitu ya. Dan Allah teh wa balagha arba'ina sanatan qulna rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslih li fi dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Dan saat mereka menginjak usia 40 tahun, mereka banyak berdoa kepada Tuhannya. Ya Rob, berikanlah selalu kepada kami kemampuan untuk mensyukuri segala karunia yang Kau berikan, karunia nikmat yang Kau berikan kepada kami dan orang tua kami. Dan jadikanlah segala kebaikan, pahala-pahala ibadah itu untuk keturunan-keturunan kami. Yuswa 40 bunda biasanya dia teh sudah berada di tengah-tengah, masih ada yang punya orang tuanya, masih ada lengkap gitu ya. Dia juga sebagai anak berarti dia sudah punya anak, punya keturunan, artinya dia juga sebagai orang tua.
Jadi artinya dia sudah memikirkan kedua belah pihak tuh. Jadi memikirkan orang tuanya, ingin juga kebaikan orang tuanya, juga ingin kebaikan keturunan-keturunannya. Makanya di usia 40 itu lebih banyak memperbaiki hubungan sama Allah kita teh ya. Apapun itu, sepanjang itu diniatkan karena Allah, tugas kita ini ibadah, hadir di dunia itu, segala sesuatu bisa menilai ibadah sepanjang dinisbatkan nama Allah di dalamnya. Insya Allah. Mau apapun, badai ningali, badai ngadangu, badai ngobrol, anu ngajak ngobrol ngagibah, astagfirullahaladzim, jeng saya teh nuju puasa, nuju saum gitunya, nuju saum naon atuh ieu mani pan geus lewat bulan puasa saum ngagibah. Aya wae saum ngagibah. Bunda ada. Saum itu apa bedanya antara saum dengan siam? Ya, saum itu bedanya kita menahan diri atas segala sesuatu tertentu saja, tetapi kita masih makan dan minum. Ya, saum ningali anu teu pararuguh saum. Jadi setiap ningali aya potensi kamol teh hoyong ngageuleuh hijab ya, tapi da sok aya nu gara ranteng, sok aya we nu gareulis pikaselikeun eta mah tungkul we, pokona mah tokoh hijabnya di dinya tungkul we duwi ka hijab. Saya pengen hijab warna merahnya tos eta uwi deui ka bumi tos. Da saya mah nuju saum ningali anu teu pararuguh. Saum nyarios oge kitu. Tadi pemiara rencangan nu ngajak ngagibah. Saya teh nuju saum. Saum naon atuh ieu ceuk? Saum ngagibah. Eta mah aya wae sama BM. Siapa yang melakukan itu? Contoh paling konkretnya adalah Siti Maryam. Siti Maryam saum bicara pada saat banyak di sekelilingnya itu Bani Israel menanyakan keadaan dirinya yang mengandung, bisa mengandung tanpa ada yang menyentuhnya, laki-laki yang menyentuhnya gitu. Dan itu tuh kan sami jantan jika pungkur di zaman Rasulullah, di zaman Nabi Isa. Bedanya Rasul zaman Nabi Isa sama Rasulullah itu 500 tahun. Jantan jika pungkur anu kepo, anu gibah, anu kitu teh tos aya jika pungkur Bunda, anu hoax nu kan. Jadi upami kita masih kena gibah, masih hoax tinggalin. Atau ya emang gitu kelakuan jelema mah gitu ya. Tos jika pungkur Bunda. Jantan Nabi kumaha ngajelaskeun eta ahkeun we. Dengan kekuasaan Allah yang menjelaskan keadaan Siti Maryam itu seperti apa. Nabi Isa-nya sendiri ya di apa yang menjelaskan keadaannya seperti apa ya di ini ya. Qala inni abdullahi atani alkitaba wa ja'alani nabiyya waj'alani mubarakan aina ma kuntu wa awsani bis salati waz zakati ma dumtu hayya wa barram biwalidati wa lam yaj'alni jabbaran sakiyya. Nabi Isa yang menjelaskan itu masih di dalam buayan, masih di dalam gendongan Siti Maryam menjelaskan aku ini adalah apa? Orang yang menyembah kepada Allah. Allah memerintahkanku untuk sholat dan puasa. Nah, berhubungan sama hidayah itu kapan terjadinya itu di usia 40 itu. Ya, dengan mengetahui bahwa saya harus bersyukur gitu. Dan dari mana kata hidayah itu berawal? Allah menyuratkannya ya. Dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Hudan. Allah menyebutkan hudan, artinya tidak ada keraguan di dalam Alkitab ini. Jadi kita kalau sudah berinteraksi, makanya tadi ya Kang itu penghafal Quran itu bisa fasih Qurannya gitu, karena dia mah tidak ragu dengan segala sesuatu yang ada kandungannya di dalam Al-Quran. Makanya orang yang tidak ragu berinteraksi dengan Al-Quran atas pasti norolang. Contohnya Adi Hadayat, tidak ada keraguan di dalamnya gitu ya. Dan ustadz-ustadz lainnya masih banyak lagi. Ustadz Felix Syah, makanya dia memutuskan untuk berislam gitu ya, mengasah keimanannya gitu, tidak ada keraguan. Hudan, kalau satu disebut hidayah, tetapi kalau banyak kan kita teh pasti seueur atau keperyogian teh ya, bukan cuma milih hijab hungkul, tetapi hoyong milih sekolah, milih padamelan, milih jalur dagang, milih bisnis naon, milih segala rupi. Saya seueur pisan ka hoyong saya teh ya.
tetapi ku Allah teh di cumpunan sadayana dipilih naon-naon nu kinten-kinten baik kanggo saya. Begitu juga Bunda, sok we kudu kahoyong mah naon we. Tetapi Allah akan memberikan hidayahnya, Allah akan memberikan petunjuknya, hudannya, bagaimana memulainya, bagaimana tata caranya, bagaimana mengelolanya segala sesuatu. Nah itu kalau kita mencakup segala sesuatu yang ditunjukkan oleh Allah kepada kita, itu namanya hudan. Nah itu semua teh ada di dalam Alkitab, di dalam Al-Quran itu ya, tidak ada keraguan di dalamnya. Kita hoyong naon, hoyong mendidik anak, ada bagaimana cara mendidik anak yang baik, hoyong berdagang, berbisnis, ada aturan-aturan seperti apa. Kita hoyong nambut artos, ada segala sesuatunya di dalam Al-Quran. Apapun segala sisi kehidupan kita, petunjuknya yang paling lurus dan benar hanya dari Allah. Kebenaran yang hak itu yang hanya milik Allah. Jadi kalau kita benar-benar ingin mengamalkan itu, kembalilah kepada Al-Quran. Dan lihat istimewanya orang-orang, segala sesuatu yang berinteraksi dengan Al-Quran, bersentuhan dengan Al-Quran, menjadi sesuatu yang terbaik, Bunda. Misal ya, kota Madinah, saat sebelum hadir Al-Quran di sana, orang-orang Muslim yang masih ada Ansor di sana, belum ada datang Muhazirin, belum datang Rasulullah ke sana. Itu adalah kotanya namanya Yastrib, yang didominasi oleh Yahudi, dan kotanya juga tuh para rumuh, para roeknya, para rusut, para rumuh gitu. Tetapi setelah datang Rasulullah dan berinteraksi Al-Quran, masyarakat yang ada di sana diperkenalkan kepada Al-Quran, didakwahi, dan Madinah menjadi Al-Munawwarah. Jadi Yastrib menjadi Madinah Al-Munawwarah. Al-Munawwarah teh hartosna yang bercahaya gitu. Bercahaya naonna maksudna teh anu tadina para roek cara redem karusut teu para duku barala gitu. Oh janten sekarang mah bercahaya, bersinar, berbersih. Makanya nanti Bunda kalau ke halaman, nanti ya saya doakan Bunda ke halaman ke Madinah, jangan buang sampah sembarangan ya. Siki korma bari papa gitu dong gitu. Kade oman eta teh Madinah Al-Munawwarah. Ya Rasulullah sudah memperjuangkan itu dengan sekuat tenaga, sekuat harta, sekuat pikiran dan segalanya gitu ya, untuk menjadikan Yastrib Madinah Al-Munawwarah. Kita harus menjaga itu ya. Atau misalnya ayah yuk siki korma dan oh yuk lu we itu heuheum we heula di hotel. Hoyong mamna genep dah nyang heuheum we genep-genep gitu ya. Dugi ka hotel namanya di hotel picen kita gitu nya. Entahlah Bunda pasti gaduh cara saya yang lebih kreatif gitu ya. Di ininya. Nah gitu Bunda, jadi kalau hidayah itu seperti itu, hudan, petunjuk segala macam. Dan kalau misalnya juga dipegang Al-Quran itu diturunkan oleh siapa Bunda? Melalui perantara dari Allah, melalui perantaraan malaikat Jibril ya. Malaikat Jibril itu sebelum menjadi penggawa para malaikat ya, penghulu para malaikat juga biasa aja, tetapi setelah menurunkan Al-Quran, malaikat Jibril menjadi Sayyidul Malakah gitu ya, menjadi penghulunya para malaikat gitu. Allah memuliakan itu. Begitu juga orang-orang yang berinteraksi dengan Al-Quran, Masya Allah, Allah angkat derajatnya ya, setinggi-tingginya derajat. Dan dia teh ya tokoh-tokoh ulama yang benar ya, jangan ulama yang su itu, karena ada juga ulama yang su. Ulama yang su teh ulama yang buruk gitu ya. Mereka mengaku sebagai ulama juga, tapi kelakuannya kepada rubuh Allah. Tapi orang-orang yang betul gitu, dia teh Allah angkat derajatnya. Pemahaman yang baik diangkat derajatnya sama gitu ya. Jadi Bunda juga kalau ingin menjadi ibu rumah tangga yang baik, sok sing seueur berinteraksi dengan Al-Quran. Ingin menjadi ibu yang baik, sok sing banyak berinteraksi dengan Al-Quran. Ingin menjadi tetangga yang baik, sok sing seueur berinteraksi dengan Al-Quran ya. Ingin menjadi taklim yang baik, sok banyak juga berinteraksi dengan Al-Quran. Karena itu mah sudah sunatullah, janji Allah yang akan membuat memuliakan orang-orang yang siapapun itu yang berinteraksi dengan kalamullah, berinteraksi dengan Al-Quran gitu Bunda ya. Jadi begitulah kisah saya, inspirasi, mudahan membawa inspirasi untuk Bunda.